Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Yuni Dapur Berkah. Di video kali ini aku mau share resep termudah untuk membuat roti sobek tanpa ulen dan tanpa mixer. Disimak videonya sampai selesai, jangan di skip-skip. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan tombol loncengnya diaktifkan agar setiap aku upload video terbaru kalian tidak ketinggalan ya. Terima kasih. Pertama-tama ini aku masukkan 130 ml susu UHT hangat, 5 gram ragi instan, 3 sendok makan gula pasir yang aku blender terlebih dahulu, dan 1 butir telur utuh. Kemudian diaduk sampai merata, sampai gula dan raginya itu larut. Setelah tercampur rata, ini kita tutup dan kita diamkan selama kurang lebih 10 menit atau sampai raginya itu berbuih. Nah, ini raginya sudah berbuih, tandanya raginya itu aktif ya teman-teman. Jadi kalau tidak aktif itu raginya tidak berbuih. Jadi jangan digunakan ya, karena nanti rotinya itu tidak mengembang sempurna. Kemudian ini kita aduk lagi sampai merata. Kemudian ini aku masukin terigu cakra atau protein tinggi sebanyak 250 gram. Kemudian aku kasih susu bubuk 2 sendok makan ya teman-teman. Untuk penggunaan tepung terigu disesuaikan dengan kebutuhan ya teman-teman. Kalau untuk roti itu kita harus pakainya protein tinggi. Aku pakai dari merek Cakra ya teman-teman. Teman-teman bisa pakai merek apa aja ya teman-teman. Lanjut, tadi aku masukin garam setengah sendok teh. Kemudian aku kasih air lagi karena adonannya belum pas ya teman-teman. Jadi untuk penggunaan air itu jangan sekaligus tapi bertahap ya untuk memasukkannya. Untuk takaran airnya itu tergantung kelembapan tepung terigunya ya teman-teman. Jadi bisa kurang bisa lebih. Dan ini setelah tepung keringnya sudah tidak kelihatan, ini kita masukin 1 sendok makan mentega yang sebelumnya sudah dicairkan ya teman-teman. Buat teman-teman yang mau ngadonnya pakai mixer, ini bisa menggunakan mixer ya teman-teman buat ngulennya. Kalau aku di sini lagi seneng pakai tangan, karena pakai tangan juga ini hasilnya lembut ya teman-teman nanti rotinya. Dan lanjut, ini aku ngadonnya diganti menggunakan tangan agar aku lebih merasakan konsistensi adonannya ya teman-teman. Sebelumnya tangannya udah aku cuci bersih dulu ya teman-teman. Ini diulen terus sampai menteganya itu enggak kelihatan ya teman-teman atau tercampur di adonannya. Ini sebentar-sebentar kita agak banting-banting sedikit ya teman-teman agar adonannya itu lemas dan kalis. Nah, ini udah lemas dan sedikit kalis. Ini kita bulatkan. Sebelumnya telapak tangan kita ini kita kasih minyak goreng ya teman-teman. Nah, seperti ini tidak terlalu kalis banget, tapi ini nanti hasilnya bisa jadi kalis ya teman-teman. Kemudian ini kita tutup, kita diamkan selama kurang lebih 60 menit ya teman-teman. Dan ini setelah didiamkan selama 60 menit, adonan sudah mengembang 2 kali lipat. Ini kita mau kempeskan, mau kita buang anginnya agar udara-udara yang terperangkap di dalam adonan ini keluar ya teman-teman. Jadi ini walaupun tidak menggunakan mixer, ini tuh adonannya kalis ya teman-teman, kelihatan lembut dan mulus. Jadi buat teman-teman yang belum punya mixer, bisa banget ya sekarang buat bikin roti sendiri, bisa buat cemilan atau buat ide jualan. Dan ini adonannya masih aku ulen sebentar, aku bulatkan lagi di alas kerja agar anginnya benar-benar sudah tidak ada atau udaranya sudah tidak ada lagi di dalam adonan ya teman-teman. Kemudian ini aku mau potong-potong, aku mau bagi-bagi masing-masing timbangannya sebanyak 40 gram ya teman-teman. Untuk beratnya disesuaikan aja sama kemauan teman-teman ya, mau beratnya berapa.
Di satu resep ini aku mau bikin 6 pieces roti manis dan 1 loyang brownies roti sobek ya teman-teman. Dan ini aku dapat 15 pieces. Ini langsung aku rounding seperti ini ya teman-teman, dengan cara dilipat-lipat ke bawah adonannya sampai permukaan atasnya itu mulus, kemudian bagian bawahnya dicubit-cubit sampai terkunci ya teman-teman. Ini sangat mulus sekali ya teman-teman adonannya. Jadi kalau mulus seperti ini tuh udah kelihatan nanti serat rotinya itu jadinya lembut ya teman-teman. Dan ini udah selesai semua aku bulatkan. Ini aku mau tutup menggunakan serbet. Kemudian aku diamkan lagi selama kurang lebih 10 menit agar nanti pas waktu di rollingnya itu adonan lebih mudah ya teman-teman. Dan ini setelah aku diamkan selama kurang lebih 10 menit, ini mau aku ambil satu adonan, kemudian aku mau pipihkan dan aku mau bentuk. Dan untuk bentuknya disesuaikan aja dengan kemauan teman-teman ya, mau bentuknya seperti apa. Dan untuk sisa adonannya itu kita tutup lagi menggunakan serbet agar tidak kering permukaannya ya teman-teman. Oh ya, sampai di menit ini aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu setia hadir setiap aku upload video, selalu komen positif dan sudah baik membagikan video aku di tab komunitas kalian. Aku ucapin terima kasih banyak, semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat-lipat kebaikan. Amin ya robbal alamin. Dan buat yang baru bergabung dan baru menemukan channel aku, yang belum subscribe silahkan di subscribe, dan yang sudah subscribe aku ucapin terima kasih banyak. Semoga kalian selalu sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oh ya, aku juga mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bersedia merequest resep dari aku, dan alhamdulillah berhasil. Dan roti sama pizzanya itu katanya lembut ya teman-teman, dan sampai dibesokin juga itu katanya rotinya itu masih tetap empuk ya roti pizzanya. Jadi di sini aku senang banget ya teman-teman, berarti resep dan tutorial aku ini mudah diikuti ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang masih ragu buat mencoba resep dan tutorialnya, jangan ragu lagi ya teman-teman, karena sudah ada sebagian teman-teman yang mencoba dan alhamdulillah berhasil ya teman-teman. Di sini aku sengaja kasih resep dan tutorial yang mudah agar kalian bisa gampang untuk mengikutinya ya teman-teman, dengan alat seadanya dan bahan seadanya yang mudah dicari. Nah, ini roti manisnya sudah jadi satu yang aku bentuk. Ini lanjut aku mau bentuk lagi satu. Ini aku mau pakai isian keju. Untuk isian kejunya ini aku racik sendiri ya teman-teman. Nanti kapan-kapan aku kasih resepnya atau aku buatin video untuk resep isian roti manisnya ya teman-teman yang isi keju. Jadi kalau untuk isian itu kita mending racik sendiri ya teman-teman, biar lebih enak rasanya dan yang pasti lebih ekonomis ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau bikin yang resep premium itu disesuaikan aja sama bahan-bahan yang kalian inginkan ya teman-teman. Dan untuk toppingnya juga disesuaikan aja dengan keinginan kalian. Karena di sini aku jualnya harga roti manisnya ini murah ya teman-teman, cuma 3 ribuan. Jadi aku lebih memilih membuat toppingnya itu sendiri ya teman-teman, agar lebih ekonomis ya teman-teman. Jadi yang di loyang ini nanti untuk aku makan sendiri ya teman-teman. Jadi ini tuh aku bikinnya bareng sama orderan pizza yang kemarin ya teman-teman. Jadi ada orderan pizza dan roti manis juga. Dan ini aku mau kasih topping coklat. Jadi roti sobeknya aku pakai 2 varian, yang isi keju sama isi coklat. Karena Pasu dan anak aku tidak suka coklat,
kalau aku lebih suka coklat, jadi bikinnya 2 varian ya teman-teman. Jadi caranya seperti ini. Nah, ini udah selesai semua, udah jadi aku tata semua di dalam loyang. Ini mau aku diamkan selama kurang lebih 30 menitan ya teman-teman, sampai adonannya mengembang 2 kali lipat. Dan ini setelah selesai semua dibentuk, ini kita tutup lagi menggunakan serbet, kita diamkan selama kurang lebih 30 menit. Dan ini setelah 30 menit kita olesi susu UHT cair atau menggunakan susu bubuk yang dikasih sedikit air ya teman-teman. Dan ini permukaan rotinya mau aku kasih garis agar lebih cantik tampilannya nanti ya teman-teman. Dan untuk resep dan cara buatnya udah aku share di video sebelumnya ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa lihat linknya di box deskripsi. Nanti aku cantumin di sana ya teman-teman, agar kalian lebih mudah buat mencari videonya. Dan lanjut, ini aku kasih sedikit hiasan selai stroberi biar tambah cantik ya teman-teman. Dan yang pakai loyang juga ini sama ya, diolesi sama susu cair agar permukaannya itu nanti lembab dan tampilannya itu cantik ya teman-teman. Kalau atasnya itu kita kasih susu cair atau kita kasih olesan susu bubuk yang dicairkan ya teman-teman. Dan lanjut, ini setelah diolesi sama susu cair, ini aku mau kasih motif garis juga di atas permukaannya biar lebih ada motifnya aja gitu ya teman-teman. Dan ini udah selesai semua, dikasih garis atasnya, ini langsung aja di open. Dan ini udah singkat aja, udah matang ya teman-teman rotinya. Jadi ini tadi aku open berbarengan sama roti yang satunya lagi menggunakan open gas ya teman-teman. Di sini aku open selama kurang lebih 15 menitan. Nah, ini hasilnya ya teman-teman, cantik-cantik rotinya, tambah berselera kita buat memakannya ya teman-teman kalau cantik kayak gini rotinya. Dan ini aku mau tes atau mau aku kasih tahu, ini tuh seratnya lembut banget ya teman-teman. Lihat, ini tuh seratnya panjang-panjang tuh, kalian bisa lihat ya di sini seratnya itu lembut panjang-panjang. Dan yang pasti ini rasanya enak ya teman-teman. Jadi jangan ragu-ragu ya buat mencobanya resep dari aku. Dan sampai di sini aja videonya aku akhiri. Terima kasih banyak yang sudah nonton sampai akhir tanpa di skip. Dan aku mohon maaf jika masih banyak kekurangan di videonya. Aku pamit. Wassalamualaikum.